Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra yang selalu berdaya dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya nih ya? Setelah lebaran pastilah harusnya menjadi meningkat ya. Bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Kita sudah bekerja lagi, sudah fresh lagi. Yuk kita sekarang bekerja keras untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan barokah. Oh iya, ini kita akan menyampaikan tentang memilih kepemimpinan. Bagaimana kisahnya dahulu setelah Rasulullah wafat, umat Islam yang ada di sekitaran sahabat-sahabat Rasul memilih pemimpinnya seperti apa. Ayo kita simak bareng-bareng ya. Kepemimpinan merupakan unsur yang sangat penting dalam menjalankan sebuah perkumpulan. Pada masa Rasulullah SAW menegakkan ajaran Islam, kepemimpinan pemerintahan Islam di Madinah dipegang oleh Rasulullah SAW. Dan setelah wafatnya Nabi, kepemimpinan telah dilanjutkan kepada Abu Bakar. Pemilihan pemimpin selanjutnya saat itu berjalan mulus-mulus saja. Perbedaan pendapat terjadi di dalam umat Islam itu sendiri tentang siapa yang akan meneruskan kepemimpinan umat Islam selanjutnya. Kurang lebih 2 bulan setelah menunaikan haji wada, Rasulullah SAW menderita demam. Beliau tetap memimpin sholat berjamaah walaupun kondisi badannya lemah. Ketika badannya sangat lemah, sekitar 3 hari menjelang wafatnya, Rasulullah SAW tidak bisa mengimami sholat berjamaah. Rasulullah SAW menunjuk Abu Bakar sebagai penggantinya menjadi imam sholat. Semakin hari tenaganya terus menurun dan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi, Rasulullah SAW wafat di rumah istrinya Aisyah. Setelah wafatnya beliau terjadi perselisihan di dalam umat Islam itu sendiri. Selain menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW juga merupakan kepala pemerintahan Islam di Madinah. Wafatnya Nabi Muhammad SAW meninggalkan kesan serta pengaruh yang kuat bagi seluruh kaum muslimin saat itu. Namun, sesaat setelah Nabi Muhammad SAW wafat, terjadi perselisihan pendapat tentang siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan umat Islam antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Penyebabnya karena Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya tidak secara pasti menunjuk siapa penggantinya kelak sebagai penerus kepemimpinannya dalam pemerintahan Islam. Sejarahnya, kedatangan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam diterima oleh masyarakat Madinah. Maka beliau memberikan gelar kepada umat Islam Madinah dengan sebutan kaum Ansor, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi penolong. Sementara umat Islam yang datang dari Mekah diberi nama kaum Muhajirin. Rasulullah SAW pada saat itu juga persaudaraan kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Dengan persaudaraan tersebut Rasulullah SAW telah menciptakan suatu persaudaraan baru, yaitu persaudaraan berdasarkan iman atau agama yang menggantikan persaudaraan yang berdasarkan darah. Kelompok pertama adalah kaum Muhajirin yang berpendapat bahwa merekalah yang paling tepat dan pantas menggantikan posisi kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Mereka mengemukakan alasan bahwa kaum Muhajirin adalah orang-orang pertama yang menerima Islam dan telah berjuang bersama Nabi Muhammad SAW. Untuk itu kaum Muhajirin mengusulkan Abu Bakar sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW. Mereka memperkuat pernyataannya dengan suatu kenyataan bahwa Abu Bakar adalah orang yang menggantikan Nabi Muhammad SAW menjadi imam sholat ketika beliau sakit.
Kelompok kedua adalah kaum Ansor yang berpendapat bahwa merekalah yang paling tepat menggantikan posisi kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Mereka mengemukakan alasannya bahwa Islam dapat berkembang dan mengalami masa kejayaan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah dan mendapat pertolongan kaum Ansor. Kaum Ansor kemudian mengusulkan Sa'ad bin Ubadah sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW. Perbedaan pendapat antara dua kelompok tersebut akhirnya dapat diselesaikan secara damai setelah Umar bin Khattab mengemukakan pendapatnya. Selanjutnya Umar bin Khattab menegaskan bahwa yang paling berhak memegang kepemimpinan pemerintahan Islam sepeninggal Rasulullah SAW adalah orang-orang Quraisy. Alasan tersebut dapat diterima oleh kedua belah pihak. Akhirnya Umar bin Khattab membaiat Abu Bakar menjadi khalifah dan disetujui oleh Sa'ad bin Ubadah. Adapun kesepakatan tersebut karena Abu Bakar adalah sebagai berikut. 1. Orang pertama yang mengakui peristiwa Isra Mi'raj. 2. Orang yang menemani Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. 3. Orang yang sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam. 4. Imam sholat sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW ketika sedang sakit. Tidak lama setelah tercapai kesepakatan, Umar bin Khattab menjabat tangan Abu Bakar dan menyatakan baiatnya kepada Abu Bakar, lalu diikuti oleh Sa'ad bin Ubadah dan umat Islam seluruhnya. Abu Bakar menamai dirinya sebagai Khalifatul Rasul atau sebagai pengganti Rasul dalam mengemban pemerintahan Islam. Perselisihan pendapat pada akhirnya dapat dilakukan secara musyawarah oleh kaum muslimin saat itu. Para ulama mengatakan, meski disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak menunjuk langsung penggantinya atau mengajukan calon-calon pengganti untuk dimusyawarahkan, namun banyak ulama yang berpendapat ia telah memberi petunjuk siapa penggantinya. Sebelum wafat, Nabi Muhammad SAW menunjuk Abu Bakar untuk memimpin sholat dan mengambil sejumlah keputusan saat ia tidak ada. Tindakan Nabi ini dianggap banyak ulama, terutama Sunni, sebagai penunjukan secara tidak langsung. Hasilnya pun Abu Bakar dipilih menjadi pemimpin selanjutnya dengan jalan musyawarah. Para sahabat akhirnya mendapatkan keputusan yang dapat diterima kaum muhajirin dan kaum ansor. Melalui perilaku Nabi Muhammad SAW, kita menjadi mengetahui pentingnya mengambil sebuah keputusan melalui musyawarah. Apabila Nabi Muhammad SAW menunjuk secara pasti siapa penggantinya, mungkin akan terjadi perpecahan karena adanya pihak yang merasa tidak puas dengan orang yang telah dipilih oleh Rasulullah SAW. Nah, mitra daya yang selalu berdaya dimanapun Anda berada, demikian kisah yang menjadi pedoman kita agar kita tidak terpecah belah, agar kita selalu bersatu padu di dalam lingkup keberagaman maupun di dalam perbedaan dalam satu umat, yaitu umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kami lebih bersemangat di dalam membuat konten-konten berikutnya, video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Semoga kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan dimudahkan semua urusannya, serta di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.